4 tahun setelah mengangkat trofi Piala Dunia di Qatar, Argentina kembali datang dengan status sebagai tim yang ingin diburu semua orang. La Albiceleste telah memenangkan 3 turnamen besar secara beruntun dan tetap memainkan salah satu gaya sepak bola paling unik di level internasional. Meski waktu terus berjalan dan beberapa pemain inti semakin mendekati akhir karier mereka, kualitas, pengalaman, dan mental juara masih menjadi kekuatan utama skuad Lionel Scaloni. Namun mempertahankan gelar dunia selalu jauh lebih sulit daripada merebutnya. Kali ini kita akan membahas sepak bola yang sesungguhnya, mengupas kekuatan Argentina, melihat area-area yang masih menjadi perhatian, dan pada akhirnya menilai seberapa besar peluang mereka untuk kembali menaklukkan dunia. Lantas, mampukah para pemain veteran Argentina melakukannya lagi dan mempertahankan mahkota juara dunia mereka? Apa yang membuat Argentina begitu berbeda dibandingkan banyak tim nasional lainnya adalah cara mereka membangun permainan. Jika tim seperti Spanyol, Inggris, atau Jerman biasanya memiliki sistem yang sudah ditentukan sejak awal lalu memilih pemain yang paling cocok untuk menjalankannya, Argentina justru melakukan hal sebaliknya. Seperti yang pernah dijelaskan Lionel Scaloni, sistem permainan tim ini dibentuk oleh karakter para pemain yang tersedia. Karena itu, La Albiceleste menjadi salah satu tim yang paling fleksibel di sepak bola internasional saat ini. Akibatnya, wajah permainan Argentina bisa berubah cukup drastis dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Semuanya bergantung pada siapa yang tampil, siapa yang sedang berada dalam performa terbaik, dan kebutuhan taktis yang dihadapi. Itulah mengapa sulit mendefinisikan Argentina hanya dengan satu sistem permainan. Secara teori mereka sering terlihat menggunakan bentuk dasar 4-4-2 ketika tidak menguasai bola. Tetapi saat pertandingan berjalan, struktur itu bisa berubah dengan sangat cepat berkat pergerakan para pemainnya. Menariknya, ada 4 posisi yang menjadi kunci utama dalam menentukan bagaimana Argentina bermain. Sebagian besar posisi lain sudah memiliki peran yang cukup jelas, tetapi 4 posisi ini mampu mengubah identitas tim secara signifikan dari satu laga ke laga lainnya. Disinilah fleksibilitas Argentina benar-benar terlihat dan menjadi salah satu kekuatan terbesar mereka. Hal lain yang membuat Argentina unik adalah minimnya pemain sayap murni sejak Angel Di Maria meninggalkan tim nasional. Memang masih ada Nicolas Gonzalez dan Giuliano Simeone dalam skuad, tetapi secara umum lebar permainan Argentina lebih banyak diberikan oleh para bek sayap. Sementara sebagian besar pemain lainnya justru bergerak ke area tengah. Karena itulah tidak jarang melihat Argentina menumpuk banyak pemain di koridor sentral, bahkan terkadang memainkan 4 pemain tengah sekaligus. Karakteristik inilah yang membuat gaya bermain mereka terasa berbeda dibandingkan banyak negara lain. Jika membahas lini tengah Argentina, nama pertama yang layak disorot adalah Leandro Paredes. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berkembang menjadi salah satu gelandang jangkar terbaik yang dimiliki La Albiceleste. Perannya sangat penting karena Argentina membutuhkan pemain yang nyaman turun ke antara para bek untuk membantu proses build-up sekaligus menjaga keseimbangan permainan. Paredes bukan hanya piawai dalam mengatur tempo, tetapi juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Bersama Boca Juniors, ia menunjukkan kualitas umpan yang luar biasa, terutama dalam mengirim bola progresif yang mampu memecah garis pertahanan lawan. Tidak banyak pemain Argentina yang mampu memainkan umpan-umpan berisiko tinggi dengan konsistensi seperti dirinya. Jika berada dalam kondisi fit, kehadirannya membuat permainan Argentina menjadi jauh lebih lancar dan terstruktur. Di samping Paredes, ada sosok Rodrigo de Paul yang selama era Lionel Scaloni hampir selalu menjadi bagian penting dari tim. De Paul bisa disebut sebagai jenderal lapangan tengah Argentina. Ia bertugas menjaga ritme permainan, membantu sirkulasi bola, sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Meski sempat mendapat kritik terkait performanya di level klub, pengaruh De Paul bersama tim nasional tetap sangat besar. Argentina selalu terlihat berbeda ketika ia berada di lapangan. Kemampuannya mengontrol tempo sekaligus membawa bola ke area yang lebih berbahaya menjadi sesuatu yang sulit digantikan oleh pemain lain dalam skuad. Lalu ada Enzo Fernandez, gelandang yang mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan tim. Secara teknis maupun fisik, Enzo menawarkan paket yang sangat lengkap. Ia mungkin tidak memiliki fungsi yang sama persis dengan Paredes ataupun De Paul, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu berharga.
Enzo adalah tipe pemain yang mampu menghubungkan berbagai fase permainan. Ia bisa membantu proses build-up, memenangkan duel di lini tengah, hingga muncul di area berbahaya ketika dibutuhkan. Dalam banyak hal, ia adalah pemain serba bisa yang nilainya semakin terasa ketika pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi. Dengan kombinasi Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, dan Enzo Fernandez di lini tengah, Argentina memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Ketiganya menawarkan karakter yang berbeda. Tetapi justru perbedaan itulah yang membuat permainan La Albiceleste menjadi lebih seimbang, fleksibel, dan sulit ditebak oleh lawan. Untuk area yang lebih menyerang, Argentina juga memiliki banyak pemain menarik dengan karakter yang berbeda-beda. Salah satu nama utama tentu saja Alexis Mac Allister. Gelandang Liverpool ini bisa dibilang merupakan pemain serba bisa yang mampu berkontribusi dalam banyak fase permainan. Ia terlibat dalam proses membangun serangan, membantu sirkulasi bola di antara lini, dan juga memiliki kebiasaan masuk ke kotak penalti untuk memberikan ancaman tambahan. Namun untuk turnamen kali ini, ada kemungkinan posisinya mendapat persaingan serius dari Thiago Almada. Almada menjadi salah satu pemain yang paling menarik perhatian sepanjang babak kualifikasi. Secara nominal, ia sering memulai dari sisi kiri, tetapi pergerakannya sangat dinamis. Ia terus bergerak mencari ruang, menawarkan dukungan di area sekitar bola, dan selalu bermain dengan pendekatan yang positif. Dalam tim yang dipenuhi pemain-pemain kreatif, Almada menjadi salah satu sosok yang mampu membawa bola ke depan dengan cepat sambil tetap menjaga kualitas kombinasi permainan di area sempit. Tentu saja, ketika membahas kreativitas Argentina, nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Lionel Messi. Meski akan berusia 39 tahun selama turnamen berlangsung, Messi tetap menjadi pusat dari hampir seluruh permainan Argentina. Karena minimnya pemain yang benar-benar memberikan lebar permainan, Argentina sering membangun serangan dengan pola diagonal dari luar ke dalam. Dalam situasi seperti itu, Messi hampir selalu menjadi titik referensi utama. Banyak kombinasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan pola pass and move yang berujung kepadanya. Messi masih memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari situasi yang tampaknya biasa saja. Dan mungkin Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan terakhir bagi dunia untuk menyaksikan percikan magisnya di panggung terbesar sepak bola. Lebih luas lagi, pola pass and move memang telah menjadi identitas Argentina di bawah Lionel Scaloni. Dengan banyak pemain yang beroperasi di area tengah, mereka mengandalkan kombinasi umpan pendek dan pergerakan cerdas untuk membongkar pertahanan lawan dari area sentral. Hal yang menarik adalah gaya bermain ini berkembang secara alami. Sejak awal, Argentina tidak membangun identitas berdasarkan sebuah filosofi taktik yang kaku. Justru para pemainlah yang membentuk cara bermain tim ini. Tentu Scaloni dan staf pelatih memiliki peran besar dalam menyempurnakannya, tetapi karakter sepak bola Argentina saat ini lahir dari profil para pemain yang mereka miliki. Itulah mengapa pemain seperti Ezequiel Palacios atau Giovanni Lo Celso bisa masuk ke dalam sistem ini tanpa banyak masalah. Mereka memahami permainan dengan prinsip yang sama dan mampu menjaga dinamika yang telah terbentuk. Namun meskipun Argentina terlihat sangat stabil dan konsisten, bukan berarti mereka selalu menghancurkan lawan. Kombinasi permainan mereka memang sangat baik, tetapi tetap ada perasaan bahwa lini serang Argentina memiliki beberapa keterbatasan tertentu. Salah satu keterbatasan yang paling sering dibahas adalah kurangnya pemain yang secara alami suka berlari di belakang garis pertahanan lawan. Karena itu, kedalaman skuad menjadi sangat penting. Disinilah beberapa nama bisa menjadi kartu liar yang memberikan dampak besar selama turnamen berlangsung. Salah satunya adalah Valentin Barco. Pemain muda ini menawarkan energi, agresivitas, dan kecenderungan bermain secara vertikal. Ia termasuk salah satu pemain Argentina yang paling berani membawa bola ke depan dan menyerang ruang kosong. Karakter seperti ini bisa menjadi senjata yang berbeda dibandingkan mayoritas pemain Argentina lainnya. Selain Barco, ada juga Nico Paz yang menurut saya merupakan talenta luar biasa. Ia mampu bermain di jalur diagonal, menemukan ruang di antara lini lawan, dan menawarkan kreativitas yang berbeda. Memang ia belum memiliki banyak menit bermain bersama tim nasional, dan belum benar-benar mendapatkan kesempatan bermain bersama Messi dalam periode yang panjang. Namun potensinya sangat tinggi, dan ia bisa menjadi faktor X yang menentukan pada momen-momen penting. Lalu bagaimana peluang Argentina untuk menjuarai Piala Dunia 2026?
Menurut saya, peluang mereka masih sangat besar. Saya menempatkan mereka di level yang hampir setara dengan Spanyol dan Prancis, meskipun sedikit di bawah kedua tim tersebut. Alasannya sederhana, skuad ini mulai menua dan masih ada tanda tanya mengenai level beberapa pemain penting seperti Rodrigo de Paul dan tentu saja Lionel Messi. Di sisi lain, pertahanan Argentina tetap sangat solid dan agresif. Memang ada beberapa situasi ketika mereka bisa kesulitan menghadapi serangan balik atau duel 1 lawan 1 di ruang terbuka, terutama ketika pertandingan mulai memasuki fase akhir. Namun secara keseluruhan, fondasi tim ini masih sangat kuat. Meskipun banyak pemain inti dari skuad juara 2022 masih bertahan, saya merasa peluang Argentina untuk kembali berjaya akan sangat bergantung pada wajah-wajah baru yang muncul di turnamen ini. Pemain seperti Almada, Barco, Nico Paz, hingga Giuliano Simeone mungkin saja menjadi pembeda. Dan itulah yang membuat perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 begitu menarik untuk disaksikan.